Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dimana teman Anda berada, kita kembali lagi di Tanggir TV. Yang dimana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah fikih dari kitab Fathul Qorib atau Takrib yang dikarang oleh beliau Syekh Abi Abdullah bin Muhammad Qasim Asy-Syafi'i. Sekilas tentang kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib adalah salah satu kitab fikih yang populer, sering dikaji di berbagai pesantren yang berbasis salaf, yang dimana membahas tentang fikih dengan mazhab Syafi'i. Baik, langsung saja. Di awal kitab ini membahas tentang masalah toharo. Sebenarnya kitab ini sudah urut. Jadi sebelum kita ke ibadah, kita itu harus bersuci dulu. Jadi setelah bersuci, setelah wudhu, mandi, lalu dia ini membahas sholat. Setelah membahas sholat, lalu ke puasa, setelah puasa zakat, lalu ke haji. Kitab ini memang sudah urut. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit taharati al-miyahu allati yajuzu at-tathhir biha sab'u miyahid. Yang pertama itu membahas beberapa hukumnya toharo. Sekilas toharo ialah sesuci, bersuci di mana hal yang wajib atau harus kita lakukan sebelum beribadah. Karena tanpa adanya toharo, ibadah kita tidak akan sah. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahid. Di pembahasan kali ini itu membahas tentang beberapa air. Air adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Namun tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Hanya ada macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu hanya ada 7 yang dimana sah untuk digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu ma'us samai. Ma'us samai yaitu air hujan, air yang jatuh atau turun dari langit. Itu bisa digunakan untuk bersuci dengan syarat airnya langsung jatuh ke tanah, tidak lewat perantara genteng atau apapun. Jadi harus turun dari langit langsung ke tanah, gak boleh ke genteng. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua yaitu air laut. Air milhi yang asin. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'un nahari, dan yang ketiga yaitu air sungai, juga sama. Karena volume air dari air laut dan air sungai itu banyak, sehingga diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci, entah itu wudhu ataupun mandi wajib. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat yaitu air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang kelima yaitu air sumberan. Di sini sekilas air sumur dan air sumberan itu sama, namun dari pengertiannya, dari penjelasannya itu berbeda. Kalau air sumur itu sumur atau lubang yang memang dibuat dengan sengaja oleh manusia. Berbeda dengan sumberan. Kalau sumberan itu memang alami, keluar dari alam. Jadi ada lubang yang terbuat dengan sendirinya, terus lubang tersebut itu mengeluarkan air. Itu yang dinamakan sumberan. Memang sekilas sama, namun kedua-duanya tetap diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Wa ma'us salji, dan yang keenam yaitu air es atau salju, itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bardi, dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu air embun. Jadi itulah tadi 7 air. Yang pertama yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air es, dan juga air embun. Dimana
Disyarah di Fathul Qoribnya itu wa yajma'u hadis sab'a qauluka ma nazala minas sama aw naba minal ard. Jadi dikumpulkan dalam satu ucapan, yaitu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi, ialah air yang diperbolehkan untuk bersuci. Nah, itu adalah jenis-jenis air yang diperbolehkan untuk bersuci, karena memang nggak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air kelapa. Air kelapa itu nggak bisa bersuci, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Setelah kita membahas jenis-jenis air yang diperbolehkan untuk bersuci, sekarang kita membahas tentang pembagian hukum-hukum air. Jadi 7 air tadi itu digolongkan di sini, menjadi 4 bagian. Tohirin, mutahhirin, ghairu makruhin isti'malu. Jadi bagian yang pertama yaitu air yang suci dan juga air tersebut bisa mensucikan. Jadi statusnya dia itu enggak hanya suci, tapi juga bisa mensucikan yang lain, dan juga tidak makruh untuk digunakan. Wa huwa al-ma'u al-mutlaq. Air seperti apa? Yaitu air mutlak. Maksudnya air mutlak itu air yang enggak memiliki qaid atau batas. Contoh qaid di sini seperti halnya kita gambarkan air dalam segelas yang sudah tercampur dengan kopi atau susu. Itu bukan ma'ul mutlak lagi, bukan air mutlak lagi. Karena apa? Karena ada qaid yang berupa susu dan kopi tadi. Karena adanya kopi dan susu tadi, maka air tersebut sudah tidak mutlak lagi. Kemutlakannya sudah hilang. Wa tahirun mutahhirin makruhun isti'maluhu. Terus bagian yang kedua yaitu airnya itu suci dan juga mensucikan, namun dia makruh untuk digunakan. Maksudnya makruh digunakan untuk bersuci. Wa huwa al-ma'u al-musyammas. Air seperti apa? Yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Jadi air yang memang panasnya itu karena matahari, di situ makruh untuk digunakan untuk bersuci. Terus di syarahi juga ada lagi tambahan, wa yukrahu aidon syadidus sukhunah wal burud. Jadi nggak hanya air musyammas saja yang makruh untuk digunakan. Di sini juga makruh ketika kita itu bersuci dengan air yang sangat panas, atau sebaliknya juga makruh ketika kita bersuci dengan air yang sangat dingin, karena memang itu tidak nyaman bagi kita. Kan masa bersuci dengan air yang panas, kulitnya melepuh, atau dengan sebaliknya yang dingin. Itu makanya kenapa kok makruh. Jadi yang kedua itu suci juga mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Wa tahirin ghairu mutahhirin. Yang ketiga yaitu airnya itu suci. Fi nafsihi, dia itu suci, tapi ghairu mutahhirin ya ghairihi. Dia tidak bisa mensucikan yang lain. Dia memang suci tapi nggak bisa mensucikan yang lain. Wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Contohnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal ialah air bekas sesuci. Jadi air yang telah digunakan untuk bersuci. Contoh, kita berwudu membasuh muka. Nah, tetesan air tersebut adalah air mustakmal, karena air tersebut sudah digunakan untuk bersuci. Jadi air itu hanya satu kali boleh digunakan untuk bersuci. Ketika dia sudah lepas dari anggota tadi, sudah netes ke bawah, itu namanya air mustakmal, karena sudah digunakan untuk bersuci. Dan nggak hanya wudhu, bersuci di sini itu lebar. Jadi ya entah itu mandi wajib kah, entah itu membersihkan najis kah, intinya
sesuatu yang wajib untuk disucikan. Air bekas bersuci, entah itu wudhu, mandi ataupun membersihkan najis, itu dihukumi tidak bisa mensucikan yang lain. Dihukumi suci tapi dia nggak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai lagi karena sudah bekas. Wal mutaghayyiru juga di sini termasuk dari air yang suci tapi tidak mensucikan ialah air yang sudah berubah. Wal mutaghayyiru bima ay bi syai'in khalatahu minat tahir. Di sini air yang berubah itu seperti apa? Air yang karena berubahnya itu dikarenakan tercampur sesuatu yang suci. Contoh di awal tadi kita bahas air di dalam gelas yang sudah tercampur kopi dan susu. Kopi atau susu. Kan yang tadinya bening karena tercampur oleh susu atau kopi, warnanya dia berubah. Jadi kategori mutaghayyir ialah ketika air tersebut itu salah satu sifatnya itu berubah. Entah itu dari baunya kah, atau rasanya kah, atau warnanya. Contoh seperti kita ketahui di dalam kolam renang itu bau airnya itu sangat menyengat. Itu sebenarnya aslinya itu airnya nggak bau seperti itu. Karena ada campuran akhirnya berubahlah bau. Dan itu dinamakan mutaghayyir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena dia sudah berubah. Begitupun yang berubah warnanya seperti tadi atau rasanya juga. Jadi ketika salah satunya saja dari sifat-sifat air tadi sudah berubah, maka dikategorikan sebagai mutaghayyir dan tidak bisa mensucikan walaupun dia itu suci. Wa ma'un najsi, dan bagian terakhir yang keempat yaitu air yang najis. Air mutanajisin, maksudnya hakikatnya itu dia suci terus kena najis, makanya disarahi air mutanajisin. Jadi banyu yang air yang kena najis. Wa huwa alladhi halat bihi najasatun taghayyara amra. Nah, penggambarannya bagaimana? Penggambarannya yaitu air yang kurang dari 2 kola. 2 kola air yang kurang dari 2 kola dan kejatuhan najis. Wa huwa allazi halat bihi najasatun taghayyara amla wa huwa dunal qulataini. Jadi airnya itu kurang dari 2 kola. Nanti 2 kola kita bahas di belakang. Terus air tersebut itu kejatuhan najis, entah itu berupa bangkai kah, berupa kotoran kah, dan entah itu berubah ataupun tidak. Semisal air 2 kola kejatuhan kotoran cicak dan kotoran cicak tersebut tidak merubah salah satu sifat air tadi, maka tetap dikatakan najis. Karena apa? Karena air tersebut kurang dari 2 kola. Jadi intinya ketika air kurang dari 2 kola itu berubah atau tidak, maka dikatakan najis dan tidak bisa digunakan untuk suci. Itu untuk untuk bagian yang pertama dari air yang najis, karena di sini ada 2 bagian. Jadi yang pertama itu ketika airnya kurang dari 2 kola, ya seperti tadi, ketika kejatuhan sedikit walaupun berubah atau tidak, maka dikatakan najis. Nah, yang kedua ini ketika airnya itu 2 kola. Ketika 2 kola atau lebih kejatuhan najis, entah itu bangkai, kotoran atau apapun. Di sini dia itu ada syarat. Syarat dia dikatakan najis itu ketika taghayyur, ketika berubah. Tapi ketika tidak berubah, contoh di kolam besar kejatuhan kotoran cicak dan kotoran cicak tersebut tidak merubah air, maka air tersebut tetap dikatakan suci karena 2 kola lebih. Terus ketika taghayyur, ketika berubah, entah itu yasir atau kasir, entah itu berubahnya sedikit atau banyak, ketika di situ ada perubahan dari sifat-sifat airnya, maka air tersebut dikatakan najis dan tidak bisa
digunakan untuk bersuci. Itulah tadi keempat bagian dari air. Nah, sekarang kita bahas wal kulatani. Kita bahas yang 2 kulah tadi. Wal kulatani khomsumi'ati ritlin Baghdadi takriban fil asoh. Jadi 2 kulah itu secara di Baghdad di sana itu menggunakan timbangan ritel. Jadi 500 ritel atau 500 kati. Nah, di Indonesia itu sekitar 90 mili ya. Atau bisa dikatakan kita bangun bak mandi atau kolam, panjang kali lebarnya itu 60 kali 60. Itu sudah 2 kula lebih. Karena di sini juga takriban fil asoh. Menurut hal tersebut di dalam qaul asoh itu masih kira-kira. Jadi untuk yang benar-benar 2 kulanya itu belum diketahui. Di sini karena masih takriban, masih kira-kira. Terus di sarahnya itu musonif menambahi 1 bagian. Isman khomisan wa huwa al-ma'u al-mutahhir al-haramu. Air yang suci juga mensucikan tetapi haram untuk digunakan. Yaitu air apa? Kalau wudu'i bima'in maksud. Seperti contoh ketika kita wudu dengan air hasil gosoban atau air hasil curian, itu haram. Ya memang wudunya sah, tapi kita dapat keharaman dan mendapat dosa. Au musabbalin lisyurbi, atau air yang memang digunakan atau disiapkan untuk minum, contohnya air galon. Kita wudu di air galon itu ya sah-sah saja, tapi ya hukumnya haram, kita mendapatkan dosa. Jadi itulah tadi penjelasan tentang almiah. Jadi intinya, kesimpulannya, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Jadi yang pertama itu air hujan, terus air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air es, dan air embun. Terus pembagiannya ada 4. Yang pertama suci mensucikan, yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan, yang ketiga yaitu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air yang mustakmal atau air yang sudah berubah. Yang terakhir yaitu ya memang tidak bisa mensucikan, yaitu air najis yang dimana dibagi menjadi 2 tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjut di part kedua. Akhirul qouli inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.